Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hukum asuransi di Indonesia. Untuk itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviani Sipahutar dengan NIM 1962201115. Dan rekan saya yaitu Yulita Mila Indriani Simamora. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi asuransi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pengertian asuransi atau pertanggungan yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya adalah dasar hukum asuransi di Indonesia. Dasar hukum asuransi di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Melihat isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, di dalamnya memuat peraturan tentang usaha perasuransian. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meninjau bahwa asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi risiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dasar hukum yang kedua adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1320 dan Pasal 1774. Undang-Undang KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774 menyatakan bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian antara dua belah pihak di dalamnya. Karena mengandung unsur perjanjian, maka akan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Sebagaimana dalam KUHP bagian 2 menjelaskan bab tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, di mana hal tersebut dirinci dan dijelaskan dalam salah satu pasal, yaitu pasal 1320 yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakupan dalam memuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Yang ketiga adalah KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 Pasal 246. Menjelaskan secara umum dalam Pasal 246 akan sangat terlihat kemiripannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Disebutkan pada Bab 9, KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan tentang jenis pertanggungan dari asuransi, batas maksimal pertanggungan yang diberikan asuransi, prosedural proses penanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis asuransi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, yaitu membahas ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Peraturan pemerintah terbentuk atas dasar tujuan asuransi yang secara prinsip mampu mendorong pertumbuhan pembangunan nasional Indonesia. Kegiatan usaha perasuransian berjalan sesuai dengan yang tercantum pada hukum yang berlaku dan mengatur perusahaan perasuransian yang ada di Indonesia agar berkembang dengan baik. Selain itu, dengan landasan maupun prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Dasar hukum yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992. Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Tujuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 ini
pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan sebelumnya, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Terbentuknya peraturan pemerintah ini didasari akan adanya perkembangan kegiatan usaha perasuransian yang terus mengalami perubahan, serta perubahan situasi perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan diberlakukannya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan usaha asuransi yang telah berlaku. Lalu pembahasan selanjutnya adalah fungsi asuransi. Fungsi asuransi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi utama atau primer dan fungsi tambahan atau sekunder. Fungsi utama atau primer ini terbagi menjadi tiga, yaitu pengalihan resiko, yang kedua penghimpunan data, yang ketiga premi seimbang. Kemudian fungsi tambahan atau sekunder ini terbagi menjadi 4, yaitu ekspor terselubung atas komoditas tak nyata, lalu perangsang pertumbuhan usaha dengan mencegah dan mengendalikan kerugian, kemudian sarana tabungan investasi dana dan investable earnings, yang terakhir adalah sarana pencegahan dan pengendalian kerugian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yulita Mila Indriani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Liza Oktaviani. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulita Mila Indriani Simamora dengan NIM 1962201109. Baiklah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Manfaat asuransi terbagi atas beberapa. Yang pertama, asuransi melindungi risiko investasi. Yang kedua, asuransi sebagai sumber dana investasi. Yang ketiga, asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Yang keempat, asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Yang kelima, asuransi mengurangi biaya. Yang keenam, asuransi menjamin kestabilan perusahaan. Yang ketujuh, asuransi dapat menyatakan keuntungan. Yang kedelapan, asuransi dapat menyediakan layanan profesional. Yang kesembilan, asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian. Dan yang kesepuluh, asuransi membantu pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, subjek asuransi. Subjek asuransi terbagi atas dua, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pihak tertanggung ialah pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya. Atas peralihan risiko tersebut, pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi. Yang selanjutnya, pihak penanggung. Pihak yang bersedia menerima risiko atas harta benda orang lain dengan suatu perjanjian berupa premi. Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggung yang memberikan ganti rugi. Selanjutnya, objek asuransi. Objek asuransi dalam pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan. Yang pertama, yang dinilai dengan sejumlah uang. Kedua, yang dapat diancam oleh macam bahaya. Yang ketiga, yang dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama, assurable interest atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang kedua, utmost good faith atau etiket baik. Yang ketiga, indemnity atau identitas atau penggantian kerugian. Yang keempat, proximate cause atau kuasa proksimal. Yang kelima, subrogation atau subrogasi. Yang keenam, contribution atau kontribusi. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi terbagi atas dua. Yang pertama, asuransi kerugian, dan yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi kerugian terbagi atas tiga, yaitu satu, asuransi kebakaran, yang kedua asuransi pengangkutan, dan yang ketiga asuransi aneka. Asuransi jiwa terbagi atas 4, yaitu asuransi jiwa berjangka, yang kedua asuransi jiwa seumur hidup, yang ketiga asuransi jiwa dwiguna, yang keempat asuransi jiwa untuk unit link. Selanjutnya, untuk kasus posisi. Handoyo beserta seluruh anggota keluarganya terdiri atas istri dan anaknya telah mengasuransikan pada perusahaan asuransi PT Allianz polis asuransi jiwa dengan manfaat antara lain kematian normal dibayar 150.000 juta,
kematian akibat kecelakaan sebesar 300 juta rupiah, ditambah atau termasuk dengan dana investasi. Jika Handoyo hidup sampai dengan akhir kontrak, maka semua dana investasi yang terbentuk itu akan dibayar juga asuransi dengan masa pertanggungan selama 10 tahun tersebut dimulai sejak perjanjian asuransi ditutup, yaitu tanggal 10 September 2006 sampai dengan tanggal 10 September 2016 dengan premi pertanggungan sebesar Rp8.154.000 per tahun dibayar selama 5 tahun. Sebelum Handoyo sepakat pada asuransi tersebut, semua telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT Allianz seperti SPAJ, pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau klinik atau laboratorium yang ditunjuk PT Allianz, masa pertanggungan berjalan 13 bulan 9 hari. Handoyo meninggal dunia di rumah dengan kondisi tidak sempat dibawa ke dokter. Jenazahnya kemudian dikremasi di Krematorium Nirwana, Bekasi. Handoyo sebagai tertanggung berhak untuk mendapat klaim asuransi, sehingga telah memenuhi persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dalam polis. Para waris mengajukan klaim pertanggungan sebesar 150 juta rupiah. Syarat-syarat pengajuan klaim diatur dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 7, namun penanggung menolak membayar klaim tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian pihak PT Allianz diketahui pada saat pengajuan SPAJ telah terjadi mispresentation yang bersifat material yang mana menyangkut masalah keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hasil penelitian yang mereka lakukan didapatkan fakta bahwa tertanggung sebelum masuk asuransi pernah dirawat atau konsultasi ke Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci tanggal 10 Desember 2002 dengan diagnosa akut hidrosephalus dan dilakukan CPS-HAN Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci tanggal 27 April 2003 dengan diagnosa bronchititis. Rumah Sakit Medistra Jakarta dirawat tanggal 12 sampai 29 Maret 2004 dengan diagnosa bronchopneumonia duplex disertai retensi stupum. Semua pemeriksaan dan perawatan ini tidak diungkap dalam SPAJ dikarenakan sudah terjadi pada 2 tahun sebelumnya. Penyakit-penyakit tersebut tidak dapat dideteksi oleh tipe pemeriksaan yang telah dipersyaratkan penanggung, tetapi hanya dapat dideteksi dengan pemeriksaan khusus seandainya tertanggung telah mengungkapkannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, penanggung berkesimpulan bahwa tertanggung telah terbukti beretiket tidak baik dan melakukan mispresentation atau fakta yang tidak dibuka. Dengan terbuktinya mispresentation tersebut, penanggung telah melakukan reunderwriting atau seleksi ulang penerimaan asuransi untuk menentukan materialisnya terjadi mispresentation. Hasilnya ialah apabila fakta perawat tersebut diketahui sebelumnya oleh penanggung, niscaya pertanggungan telah tidak diterbitkan dengan syarat-syarat yang sama. Dengan demikian, telah terbukti bahwa mispresentation yang telah terjadi bersifat material. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa PT Asuransi Allianz yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris Handoyo atas meninggalnya Handoyo sebagai salah satu pertanggungan uang sebesar 150 juta rupiah, yang berarti bahwa PT Allianz Alis tidak mengakui polis asuransi, karena dalam polis telah jelas disebutkan tersebut sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non-disclosure of fact termasuk satu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana terjamin dalam polis asuransi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 255 KUHD bahwa sebagai bukti adanya perjanjian asuransi adalah adanya polis. Namun, menurut pasal 257 KUHD polis merupakan sebagai alat bukti, namun tanpa polis pun perjanjian asuransi telah terjadi ketika perjanjian asuransi ditutup. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penyampaian lanjutan kasus.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi kasus dari teman saya, Yulita. Perjanjian asuransi sejak mana ditutup mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 alinea pertama KUHP. Bahwa semua perjanjian yang sah akan berlaku sampai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pasal 1338 alinea 2 KUHP bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang pasal 1266 KUHP. Maka terlebih dahulu diuraikan ketentuan pada pasal 1266 KUHP. Menyebutkan sebagai berikut. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, perjanjian tidaklah batal demi hukum, tetapi pembatalan haruslah dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya. Jangka waktu, namun itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Ketentuan pada pasal 1266 KUHP Perdata apabila diperhatikan secara seksama di antara ayat-ayatnya terdapat suatu hal yang kontroversi. Pasal 1266 ayat 1 KUHP Perdata menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian secara timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wamnrestasi. Dengan demikian, menurut ketentuan dalam ayat 1, wamnrestasi adalah merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam pasal 1266 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa dalam hal terjadi wamnrestasi, maka terjadi tidak langsung batal demi hukum, namun pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jadi, ketentuan pasal 1266 KUHP sudah tentu mengandung suatu kontroversi. Ketentuan pasal 1266 KUHP mengenai syarat batal terkait dengan larangan dalam suatu perjanjian untuk dibatalkan secara sepihak, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sesuai dengan pasal 1338 ayat 2 KUHP. Pembatalan sepihak dapat dilakukan karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik mengesampingkan pasal 1266 KUHP. Untuk melihat persoalan penerapan klausula yang terlepas dari ketentuan pasal 1266 KUHP, harus dilihat kasus demi kasus. Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, memang perlu untuk diberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim. Akan tetapi, dalam kasus antara pelaku usaha melawan pelaku usaha, perlu adanya kepastian hukum agar pihak menaati hak dan kewajibannya. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim dilakukan oleh PT Allianz yang diajukan Handoyono tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Asuransi Allianz yang tidak mengakui polis asuransi. Dalam polis telah jelas disebutkan, termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa fakta yang tidak dibuka termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Asuransi Allianz. Upaya hukum apa yang ditempuh oleh Handoyono untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut menyelesaikan secara damai persoalan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz
tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, sebab telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyono, dan perjanjian tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. PT Allianz dapat dikualifikasikan telah melakukan one prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi, membebankan kepada PT Asuransi Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1243, pasal 1246 KUHP. Sekian dan terima kasih.